Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas J UAS PKN akan menjabarkan mengenai negara dan konstitusi. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama anggota kelompok 6 yang terdiri dari Aulia Azrawati Fahira, Zaki Daniswara, Widya Permana, Rido Alif Noval, Raihan Ismail, dan Davin Ananda Hanafia. Dilanjut dengan Pakwita Stefani Hana Laura, Susilo Hadi Nugroho, Muhammad Yoga Widyastama, dan Najla Saul Mumtaz. Lalu selanjutnya terdapat pemaparan materi mengenai negara dan konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Daniswara, NIM saya 11.01211 40697 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi negara. Kata negara yaitu berasal dari bahasa asing yang berarti staat dari bahasa Belanda dan Jerman, state dari bahasa Inggris, dan yang terakhir adalah estate dari bahasa Prancis. Jadi kesimpulannya, negara yaitu suatu wilayah yang memiliki kedaulatan yang di dalamnya terdapat orang-orang yang menduduki wilayah tersebut dengan adanya cita-cita dan tujuan hidup di dalam kehidupan mereka sehari-harinya. Perkenalkan, saya Najla Saul Mumtaz dengan NIM 11.1211 40688. Kemudian, saya akan lanjutkan terkait unsur terbentuknya negara berdasarkan Konvensi Montevideo 1933. Pertama, terdapat penduduk yang tetap, yang dimana dalam suatu negara harus terdapat penduduk yang menghuninya. Kemudian, ada juga wilayah yang tetap, tempat di mana penduduk tersebut berhuni. Lalu, ada pemerintah yang berdaulat, guna menjaga hubungan antar masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Kemudian terdapat kesanggupan berhubungan dengan negara lain untuk menjaga perdamaian dan memenuhi kebutuhan satu sama lain, serta pengakuan dari negara lain sebagai unsur deklaratif. Perkenalkan, saya Aulia Azrawati Fahira dengan NIM 11.121 140704. Kemudian selanjutnya ialah hakikat sifat negara menurut Profesor Miriam Budiarjo. Yang pertama ialah sifat memaksa, artinya negara memiliki kekuatan fisik secara legal dalam memaksa seluruh warga negaranya untuk menaati peraturan yang telah diciptakan negara tersebut. Sesatu contohnya adalah dengan undang-undang perpajakan yang mewajibkan seluruh warga negara untuk membayarkan pajaknya. Jika ada yang melanggar, maka negara berhak melakukan sanksi. Kemudian yang kedua yaitu sifat memonopoli, artinya negara dapat menetapkan tujuan bersama masyarakat dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Contoh, negara dapat melarang apabila ada partai politik yang tidak sesuai dengan tujuan negara. Kemudian yang ketiga adalah sifat mencakup semua, artinya peraturan yang telah dibuat oleh negara harus berlaku untuk semuanya tanpa terkecuali. Perkenalkan, nama saya Susilo Hadi Nugroho dengan NIM 11.01211 40696. Saya akan menjelaskan tentang negara konstitusional. Negara konstitusional adalah suatu negara yang mampu dalam melindungi dan menjamin terselenggaranya hak-hak asasi manusia atau HAM dan hak sipil lainnya, serta dapat membatasi kekuasaan kewenangan pemerintahannya secara berimbang antara kepentingan penyelenggara negara dan kepentingan warga negaranya. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Oleh karena itu, sistem penyelenggaraan demokrasi di negara tersebut haruslah menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Perkenalkan, nama saya Raihan Ismail dengan NIM 11.121 140 722. Saya akan menjelaskan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme ini merupakan penjabaran dari konstitusi. Hal ini diperlukan sebagai wujud pengaturan dan pembatasan, serta untuk mengendalikan kekuasaan dalam proses pemerintahan sebagaimana mestinya, serta sebagai jaminan terhadap hak-hak warga maupun setiap penduduk. Biasanya, konstitusionalisme dimaksudkan untuk mengatur mengenai 3 hal penting, yaitu untuk menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, untuk mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan lainnya, dan untuk mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Perkenalkan, nama saya Davin Ananda Hanafia dengan NIM 11.121 40670. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi konstitusi secara umum. Pengertian konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah, dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Pengertian konstitusi ini menjelaskan terkait apa yang bisa dilakukan oleh tiap cabang pemerintah.
Selain itu juga menjelaskan bagaimana tiap cabang pemerintah mampu mengontrol cabang-cabang lainnya. Perkenalkan, saya Ridolif Noval dengan NIM 11.121.140.700. Dilanjut dengan isi-isi konstitusi. Konstitusi suatu negara pada umumnya berisi tentang hal-hal berikut. Di antaranya, 1. Berisi hal-hal yang mendasar. 2. Umumnya bersifat garis-garis besar yang nanti dituangkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. 3. Konstitusi negara umumnya berisi tentang identitas atau organisasi negara, pola kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara, dan aturan tentang perubahan konstitusi. 4. Konstitusi juga mengandung pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah, yang mana itu semua merupakan nilai-nilai luhur bangsa. 5. Dalam jenjang norma, konstitusi termasuk kelompok Staatsgrundgesetz atau dasar negara. Perkenalkan, saya Paprita Stefani Hana Laura dengan NIM 11.121.1140661. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri negara konstitusional menurut John Locke. Ciri pertama, adanya pengaturan tentang pembentukan negara. Bentuk negara bisa negara kesatuan atau negara serikat yang berisi konstitusi yang merincikan demokrasi dan tata cara demokrasi tersebut. Yang kedua, adanya susunan ketatanegaraan yang berisi lembaga-lembaga negara dan undang-undang yang berlaku dari yang tertinggi hingga terendah. Selanjutnya, adanya pernyataan tentang perubahan konstitusi, di mana konstitusi bisa diubah atau diamandemenkan jika tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang keempat, adanya jaminan hak asasi warga negara yang memaksa setiap warga negara untuk saling menghargai dan menghormati hak asasi masing-masing. Yang terakhir, adanya pemberian dan pembatasan kewenangan lembaga negara. Perkenalkan, nama saya Widya Permana, nomor induk mahasiswa 11.012.11.40.665. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang Konstitusi NKRI UUD 1945. Konstitusi kita pernah berubah dan menyesuaikan dengan keadaan pasca kemerdekaan yang belum stabil kala itu. Kemudian, konstitusi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah UUD 1945 yang ditetapkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pernah berganti beberapa saat karena perubahan sistem pemerintahan, namun diberlakukan kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR. UUD 1945 mengalami perubahan pasca reformasi untuk memperbarui isi agar sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia, terhitung 4 kali perubahan atau amandemen. Kemudian selanjutnya ialah penerapan Konstitusi Indonesia. Konstitusi di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, penerapannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian salah satu bukti implementasi nyatanya juga terdapat pada hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28C ayat 1 dan 2 tentang pengembangan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Widyastama dengan NIM 11.012.11.40709. Anggaran konstitusi di Indonesia yang berikutnya tidak ada jaminan atas HAM. Maksudnya ialah kita tidak memiliki jaminan atas hak kita untuk memilih agama, tidak ada jaminan atas hak kita untuk berpendapat dan memilih pekerjaan, yang mana telah melanggar konstitusi pada pasal 27-34. Kemudian presiden menjabat selama seumur hidup. Jelas telah melanggar konstitusi pada pasal 7 UUD yang mengatur tentang masa jabatan presiden. Pelanggaran ini pernah terjadi pada masa Presiden Soeharto. Kemudian dua fungsi ABRI. Dua fungsi ABRI maksudnya ialah ketika ABRI memiliki dua tugas, selain mengatur pertahanan negara, juga mengatur kekuasaan negara, yang mana telah melanggar konstitusi pada pasal 47 UU TNI. Kemudian pembatasan kebebasan berpendapat. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, yang mana warga negaranya berhak berpendapat untuk negaranya. Dan juga pelanggaran ini melanggar konstitusi pada pasal 28.